Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Goa, Sulawesi Selatan, di mana eksekusi 2 rumah diwarnai kericuhan. Pemilik rumah mengamuk dan berusaha melawan petugas yang melakukan penyitaan. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk, menolak rumahnya dieksekusi. Karena ini dia bersaudara, kalau kita berpatokan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut ilegal di perairan Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar hari ini. Pembongkaran pagar laut dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP bersama dengan instansi terkait mengawasi langsung proses pembongkaran ini. PT TRPN terbukti melanggar ketentuan terkait pemanfaatan ruang laut, termasuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan izin reklamasi. Dalam itu yang sebelah, ya kan, dan terutama ini yang di wilayah yang mengganggu PLTU, gitu kan. PLTU protes nih, nah karena itu menjadi penyuplai listrik di wilayah DKI, kita harus jaga itu, kalau enggak nanti mati listrik semua DKI, ya kan. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan terkait dengan ininya, Pak Kadis, perizinan ataupun tindak ini hari ini. Tapi biar rata. Sedikit Pak Dirjen, ini kan ada yang mengatakan anggota DPR bahwa adanya pagar laut ini merugikan PT PLN begitu, karena untuk menyalurkan distribusi ke Jawa, Madura dan Bali, itu apakah benar? Kalau itu kan PL pernyataan PLN. Kami PLN-nya, kalau di kami ini kan PKKPR-nya. Ketika pengelolaan tersebut tidak ada itu, maka kami turun untuk menertibkan. Itu Pak Kadis. Pak, sedikit mungkin sanksinya pembongkaran mandiri ini merupakan sanksi administratif juga atau seperti apa? Oh iya. Jadi memang kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan, Bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau, karena itu tadi beliau sadar hukum bahwa ini keliru, ya kan, emang harus diperbaiki sendiri. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Esra Barita di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Esra. Esra, bagaimana jalannya pembongkaran pagar laut hingga siang ini?
Ya, selamat siang Jila dan juga pemirsa. Pembongkaran pagar laut masih terus berlangsung sejak pagi bahkan menjelang siang hari ini. Pembongkaran pagar laut ini langsung dilakukan di lokasi di tempat pendirian pagar laut yang dilakukan oleh PT TRPN dan didampingi oleh pihak KKP. Nah, menariknya bahwa hal ini tidak hanya pihak KKP yang mendampingi, namun dari pihak terkait yang melakukan pendirian pagar laut ini juga hadir langsung untuk menyaksikan pembongkaran pagar laut. Pembongkaran pagar laut ini berbeda metodenya jika dibandingkan dengan yang ada di Tangerang pagar laut, di mana ini dilakukan dengan ekskavator ataupun alat berat, kemudian dicabut ataupun ditarik dan dibantu oleh para nelayan setempat untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Nah, tadi pihak PT TRPN juga mengaku bersalah terkait adanya pagar laut ini karena tidak hanya melakukan pendirian pagar laut ini, namun juga melakukan reklamasi dan siap untuk menghadapi sanksi administrasi maupun dari sanksi denda yang akan ditetapkan dari pihak pemerintah. Dan tentunya hal ini kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, sebenarnya ada 3 PT, salah satunya adalah pihak PT TRPN. Nah, untuk 2 PT yang sebelumnya disebutkan, ini masih perlu didalami lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan apakah pagar laut di lokasi di 2 PT ini akan dilakukan pembongkaran, mengingat bahwa satu hari ini ataupun hari ini yang dilakukan adalah berfokus pada PT TRPN. Nah, pembongkaran ini adalah sebagai bentuk bagaimana untuk menjaga ekosistem laut, kemudian juga untuk bagaimana memastikan akses nelayan dalam menangkap ikan ini juga berjalan secara baik dan langsung. Dan adanya pembongkaran pagar laut ini tentunya disambut rasa bahagia dari para nelayan karena akan memudahkan para nelayan untuk melakukan kegiatan mencari ikan ataupun kegiatan melaut. Nah, kita akan tunggu seperti apa proses pembongkaran karena masih terus berlangsung dan targetnya mungkin ini bisa sampai di 10 hari tergantung dari faktor cuaca ataupun kondisi lapangan yang ada di tempat kami mengabarkan ini. Zila. Target sendiri hari ini rencananya berapa kilometer, berapa panjang pagar laut yang akan dibongkar untuk hari ini? Ya, Zila dan juga pemirsa, tidak secara gamblang disebutkan ada berapa target panjangnya yang akan dilakukan pada hari ini. Namun kalau bisa ini dalam target 10 hari terkait panjangnya ini masih belum dikonfirmasi berapa panjangnya. Namun kalau mengutip apa yang disampaikan dari salah satu kuasa hukum TRPN ini menyebutkan bahwa luasnya ini mencapai 6 hektar. Jadi kemungkinan ini masih menyesuaikan dengan faktor cuaca, faktor keadaan. Karena kalau faktor cuaca mendukung mungkin kemungkinan bisa lebih atau bisa kurang dari 10 hari atau bisa menjadi lebih dari 10 hari. Tentu sekali lagi maksud kami ini harus berpengaruh pada faktor cuaca karena kerap kali Bekasi masih kerap diguyur hujan seperti tadi pagi, kemudian juga ombaknya yang terbilang tinggi karena mungkin harus membuat ekskavator ataupun alat berat ini harus bergerak, kemudian lain juga harus membantu untuk mengambil bambu-bambu tersebut untuk selanjutnya dibawa ke darat. Zila. Baik, Isra, kita akan terus mengupdate perkembangan dari pembongkaran pagar laut di Bekasi. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, ratusan warga menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar telah selesai dan ingkrah secara hukum 2023 lalu. Ratusan warga Desa Tambak Kosowaru, Sidoarjo menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam aksinya, warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar atas nama Miftahur Royan dan Elok Wahiba ke pemiliknya. Karena kasus pidana penipuan sengketa tanah tersebut telah selesai dan ingkrah secara hukum 2023 lalu. Namun pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak mau menyerahkan barang bukti tersebut karena dalam kasus perdata masalah sengketa tanah di kawasan Desa Tambak Kosowaru itu dimenangkan oleh sebuah perusahaan di Pasuruan dan ingkrah secara hukum tahun 2024 lalu. Terkait adanya 2 keputusan hukum perdana dan perdata yang berbeda pada objek tanah sengketa itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini masih menunggu fatwa hukum dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait masalah sengketa tanah tersebut. Kita 3 sertifikat itu dikembalikan kepada pemilik asal Elok Wahiba dan Miftahur Royan sebagaimana putusan pidana nomor 236. Dan itu sudah putusan pidana sudah ingkrah yang menyatakan di sana
bahwa rangkaian peralihan sertifikat di Tambak Oso ini ada suatu kebohongan, dengan tertib teman-teman, muslihat, jangan mengganggu jalan teman-teman. Penipuan sudah clear, terbukti, sah dan meyakinkan, dan Agung Wibowo sebagai tersangka, terdakwa, terpidana sudah menjalani. Perbedaan putusan pidana dan perdata terkait dengan sertifikat SHGB, 3 sertifikat SHGB ini, kami sudah meminta fatwa ke Mahkamah Agung agar kami meminta itu semua agar kami selaku jaksa itu tidak salah langkah terkait dengan proses eksekusi yang nantinya pasti akan dilaksanakan itu. Nah, proses fatwa itu akan kami follow up kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo. Aksi demo ratusan warga di depan kantor Kejari Sidoarjo ini akhirnya bubar setelah perwakilan warga melakukan pertemuan dengan perwakilan Kejari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang pesawat mengamuk mengetahui perhiasan emas yang disimpan di kopernya hilang saat tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penyelidikan, perhiasan emas itu ternyata dicuri petugas bagasi di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengaku curiga tasnya dibongkar dan langsung memeriksa isi koper. Pihak Bandara Haluoleo kemudian berkoordinasi dengan Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan yang menjadi pemberangkatan korban. Dari hasil penyelidikan, pihak bandara menangkap 1 petugas bagasi salah satu maskapai. Petugas juga tengah memeriksa 3 saksi dan mengamankan barang bukti berupa kalung dan cincin emas milik korban. Sudah diamankan salah satu yang terduga dari pelaku yang mengambil perhiasan di koper wanita tersebut. Dan artinya itu kejadian memang di Bandara Hasanuddin Makassar ya, Dan? Betul, jadi kejadiannya di Bandara Hasanuddin Makassar karena yang korban itu kan dari Makassar menuju ke Kendari. Jadi hasil dari interogasi Polsek Bandara, kemudian hasil penyelidikan CCTV semua, ditemukan bahwa terduga pelakunya ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih mengembangkan pencurian barang milik penumpang pesawat ini. Sementara pihak bandara selalu mengingatkan agar calon penumpang tidak menyimpan barang berharga seperti perhiasan di koper atau tas yang akan masuk ke bagasi pesawat. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, sejumlah puskesmas siap menjalankan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun. Dan sejumlah menteri juga meninjau jalannya program tersebut di puskesmas di beberapa wilayah. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas Beji, Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan pengecekan kesiapan cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya. Dengan adanya program cek kesehatan gratis, diharapkan masyarakat bisa mengetahui sejak dini kondisi kesehatan mereka dan bisa ditangani pengobatannya sebelum terlambat. Dari Depok dan Surabaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Program pemerintah pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga yang berulang tahun mulai dilaksanakan hari ini di Kota Cimahi, Jawa Barat.
Di Puskesmas Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, hanya dengan menunjukkan KTP, beberapa warga yang berulang tahun mulai mengikuti program tersebut. Adapun pemeriksaan kesehatan yang didapat disesuaikan dengan rentang usia warga dari mulai balita hingga lansia dengan fasilitas hingga pemeriksaan laboratorium. Di Kota Cimahi sendiri, program ini sebenarnya telah dilaksanakan per 3 Februari lalu. Secara teknis, warga yang berulang tahun harus mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile untuk mendapatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk pelaksanaan di bulan Februari sendiri, program tersebut diperuntukkan bagi warga yang berulang tahun pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Program cek kesehatan gratis juga digelar di Kota Bandung, salah satunya di Puskesmas di kawasan Jalan Puter, Kota Bandung. Sejak pagi warga sudah antri untuk pemeriksaan atau memeriksakan kesehatannya. Ada 15 warga yang terdaftar untuk cek kesehatan mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia yang berulang tahun bulan ini. Tercatat ada 80 puskesmas yang sudah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Bandung. Dan kita akan memantau jalannya program pemeriksaan kesehatan gratis di sejumlah daerah. Sudah ada rekan Iyung Rizky di Puskesmas Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, dan rekan Ervan David di Puskesmas Puter, Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Depok terlebih dahulu. Iyung, bagaimana jalannya cek kesehatan gratis hari ini di Depok? Baik, Gila, Khairul Nisa dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Puskesmas BJ Depok, Jawa Barat, yang dimana kemarin di lokasi ini ditinjau langsung oleh Menko Infra Bapak AHY. Dan saat ini bisa disampaikan dari 30 kota sudah ada 13 pendaftar, baik dari balita hingga lansia. Dan saat ini saya berada di tempat pemeriksaan klaster 3, di mana klaster 3 ini adalah menangani usia dewasa dan lansia. Dan saat ini saya juga sudah bersama Bapak Juri. Bapak Juri adalah salah satu pasien yang mendaftar, peserta yang mendaftar cek kesehatan gratis hari ini. Pak Juri, bisa dijelaskan prosesnya untuk cek kesehatan gratis hari ini seperti apa sih, Pak? Ya, jadi infonya kan sudah cukup lama tuh akan ada cek gratis kan. Kemudian ternyata baru dimulai tanggal 10. Saya udah sempat browsing cari info tuh dapat di hari Sabtu. Di Sabtu kemudian daftar via WA ke Kemkes gitu, aplikasi. Terus waktu di aplikasi belum muncul. Terus daftar, setelah dapat tiket, ternyata aplikasinya suruh update. Nah di situ baru muncul, kemudian tiket saya muncul di situ tuh. Nah tanggal 10 kemarin kan saya kesini mencoba untuk mulai tes kan, cek gitu. Nah ternyata untuk cek darah kan harus puasa. Artinya nggak tuntas dalam 1 hari kemarin itu, kecuali di info sebelumnya gitu. Jadi karena kemarin belum sempat puasa untuk pengambilan darah, nah baru dilakukan hari ini. Untuk hari ini berapa lama nih Pak prosesnya dari pendaftaran sampai pengecekan? Jadi hari ini tadi saya datang jam 8, registrasi segala macam, Pak, pengukuran tekanan darah, berat badan, terus ada lingkar lengan, terus dihitung juga, tinggi badan, berat badan, sampai pengambilan darah, kemudian terakhir EKG tadi jam 10 selesai. Kemudian karena darah itu kan harus tunggu 2 jam, saya datang lagi ke sini. Jadi sekitar jam 11 ini datang untuk konsultasi dengan dokternya. Sangat membantu ya Pak program itu? Ya cukup membantu, karena kadang-kadang gini, kita tuh ingin tahu kondisi badan itu seperti apa gitu. Sementara kalau tidak ada alasan terus kita ke periksa sendiri kan kesannya buat apa gitu. Kalau sekarang kan ada dokternya, kita bisa konsultasi gitu loh. Kita tuh perkembangan terakhir kondisi badan begini-begini, nah sekarang hasil terakhirnya seperti apa gitu. Kemudian juga kita berharap hasil ini tuh akan muncul di aplikasi. Jadi dengan muncul di aplikasi kan kita bisa memaintain tuh ada perkembangan apa gitu dari hari ke harinya gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, Jila dan juga pemirsa, memang di Kota Depok sudah ada 38 puskesmas yang sudah siap beroperasi melaksanakan cek kesehatan gratis begitu seperti itu. Baik, terima kasih rekan Iyung Rizky. Lalu kita akan sekarang ke Bandung dengan rekan Ervan David di sana. Rekan Ervan, bagaimana nih jalannya cek kesehatan gratis di Bandung hari ini?
Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Pasca pemerintah meluncurkan program periksa kesehatan gratis pada Senin kemarin, ada 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung pada hari ini serentak menerapkan periksa kesehatan gratis. Dan khusus di Kota Bandung, program kesehatan gratis ini dilaksanakan pada hari Selasa dan juga hari Jumat. Seperti di salah satunya di kawasan Puskesmas Jalan Puter, Kota Bandung, di mana di puskesmas ini ditargetkan ada 20 warga yang memeriksakan kesehatannya secara gratis. Meski demikian, pada hari ini sendiri hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 16 orang sudah memeriksakan kesehatannya secara gratis di puskesmas ini. Dan mayoritas warga yang memeriksakan kesehatan secara gratis ini yaitu lansia dan juga ibu hamil. Program PKG ini dibuka pada pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dari wawancara kami dari salah satu warga yang memeriksakan kesehatannya, dirinya mengaku sangat terbantu dengan program periksa kesehatan gratis ini dikarenakan dapat menghemat biaya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kepala Puskesmas, yaitu Kepala Puskesmas Puter, yaitu Rita Irmawati, mulai dari pemeriksaan kesehatan jantung, gula darah, dan juga tes fisik, dan juga kesehatan lainnya diperiksakan di Puskesmas Puter untuk warga di sekitar Kecamatan Coblong. Dan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatannya secara gratis dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu di aplikasi tertentu dan juga H-1 sebelum memeriksakan kesehatannya di puskesmas terdekat. Demikian Zila yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Irfan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya dari rekan Yung Rizky yang melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sidang pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar. Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 4 ahli. PLT Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan 4 ahli pidana yang dihadirkan untuk memberikan keterangan menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK juga menyerahkan 153 bukti tertulis yang meliputi surat-surat administrasi, penindakan, berita acara pemeriksaan, dan dokumen lain yang mendukung penetapan Hasto sebagai tersangka. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Jen, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Hasto hari ini? Selamat siang Zila dan juga pemirsa ya. Persidangan pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini masih berlangsung. Dan hari ini dari pihak termohon atau KPK akan menghadirkan 4 saksi ahli pidana. Namun yang ada di dalam sana baru 2 saksi yang memberikan keterangan. Nah, tadi kami juga mendengarkan yang disampaikan oleh ahli pidana yang hari ini atau saat ini sedang berbicara, ya ini terkait dengan penyelidikan dan juga penyidikan. Di mana kalau pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Hasto Kristianto, yakni pada saat Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ini tidak melalui penyelidikan dan juga penyidikan oleh KPK dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dan menurut pihak Hasto Kristianto ini bukan hal atau bukan prosedur yang sah. Sementara itu dari pihak KPK hari ini menghadirkan ahli pidana, yakni kalau yang 2 orang di dalam sana masih berbicara, diantaranya ada Priya Jatmika dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga ada Erdianto Effendi dari Universitas Riau. Nah, kita dengarkan tadi terkait dengan penyelidikan dan juga penyidikan pada saat Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, di mana kalau ditetapkannya orang sebagai tersangka ini harus melalui penyelidikan dan penyidikan, ataupun dari penyidik itu sendiri menemukan seseorang melakukan tindak pidana ataupun melalui operasi tangkap tangan, kemudian melalui laporan dan juga pengaduan. Namun yang menjadi teka-teki di sini adalah apakah penyidik menemukan orang tersebut atau dalam hal ini Hasto Kristianto melakukan tindak pidana lalu langsung ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan kalau dari pihak Hasto Kristianto sendiri pada hari kemarin sudah meminta kepada
kepada termohon atau dalam hal ini KPK untuk menghadirkan penyidik Rosa yang pada saat itu menyita barang-barang Hasto Kristianto namun belum juga dihadirkan pada saat ini. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana hasilnya dan juga besok untuk agendanya sudah memasuki kesimpulan dan pada hari Kamis akan diputuskan apakah Hasto Kristianto sah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Sementara itu Zila. Baik, terima kasih Jen Cahyani telah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Zarof didakwa melakukan pemufakatan jahat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zarof Rikar, Meriska Wijaya, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga jalani sidang yang sama. Zarof hadir di ruangan persidangan PN Jakarta Pusat lebih dulu, kemudian disusul dengan Meriska Wijaya dan Lisa Rahmat yang hadir bersamaan. Jaksa penuntut umum mendakwa Zarof Rikar dengan 2 dakwaan, yakni percobaan pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan suap berhubungan dengan jabatannya selama di Mahkamah Agung. Dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur, Zarof Rikar bertindak sebagai perantara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegak hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, Hamzah Sibuan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri telah memeriksa Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohot, terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Tim Barreskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asip, diperiksa Barreskrim Polri setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo menyatakan Arsin diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Dari pemeriksaan diketahui modus Arsin dan kawan-kawannya. Arsin CS membuat dan menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini ada 44 saksi yang telah diperiksa penyidik terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten. Diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Di tempat terpisah, tim Barreskrim Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip di Jalan Kalibaru Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin malam. Jika izin kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah dari tempat tertutup atau alat angkut milik yang dihuni yang digunakan oleh terlapor Arsin bin Asip yang terletak di rumah saudara Arsin bin Asip yang berada di Desa Kohot RT 002/001 Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Meski sang pemilik rumah tidak ada di lokasi, penyidik tetap masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait kasus pemalsuan surat pagar laut di Tangerang, Banten.
Penggeledahan dilakukan di 3 titik yakni Rumah Kades, Rumah Sekretaris Desa, dan Kantor Desa Kohot. Tim Liputan News melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Siang bersama saya Prisa Sombodatu. Kita ke informasi berikutnya, di mana ratusan sopir truk kontainer melakukan aksi demo di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, menuntut penanganan masalah kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priuk. 300 sopir truk kontainer ikut berunjuk rasa pada hari ini di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Para sopir ini menuntut pembenahan pelayanan infrastruktur akses masuk pelabuhan yang tidak memadai hingga menyebabkan kemacetan antrian truk kontainer. Kemacetan di pelabuhan ini menyebabkan proses bongkar muat menjadi lambat. Selain itu, para sopir juga meminta jajaran Polri untuk memberantas aksi premanisme di kawasan pelabuhan karena kerap melakukan pungutan liar. Sementara pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta Senin sore mengakibatkan satu pohon besar di halaman Jakarta Convention Center atau JCC, kawasan Gelora Bung Karno tumbang. Satu tiang lampu jalan ambruk tertimpa dan kabel listrik putus. Pohon besar jenis termbesi di halaman Jakarta Convention Center, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, tumbang dan menimpa tiang lampu dan memutuskan rangkaian kabel listrik. Pohon ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Petugas Dinas Pertamanan dibantu PPSU diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi batang pohon dan tiang lampu jalan yang roboh. Tidak ada korban, namun petugas sempat kesulitan mengevakuasi batang pohon karena masih ada aliran listrik. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Selipi sempat tersendat saat evakuasi berlangsung. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke polisi yang menetapkan kedua orang tua kakak beradik yang disiksa dan disekap di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Saat ini ayah korban ditahan, sementara ibu tiri korban dititipkan di Rumah Aman Pemkot Makassar lantaran memiliki anak balita yang masih perlu asuhan. Ayah kandung dan ibu tiri dari SF, bocah perempuan 9 tahun, dan IS, bocah laki-laki 8 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terbukti berperan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Saat ini ayah korban sudah ditahan, sementara ibu tiri korban dititipkan di Rumah Aman Pemkot Makassar lantaran memiliki anak balita yang masih perlu asuhan ibu. Ya, untuk tersangka saat ini hanya sebatas bapak dan ibunya saja, karena memang perannya dalam hal membiarkan dan juga ada menyuruh melakukan itu yang menjadikan tetapkan sebagai tersangka. Namun perlakuannya akan kita bedakan karena bapak mungkin tidak ada kendala karena bisa langsung ditahan, tapi kalau untuk ibunya kebetulan masih punya anak yang di umur 1,5 tahun. Kami sangat hati-hati dalam penanganan. Sebelumnya kakak beradik yakni SF dan IS menjadi korban kekerasan anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua korban disekap dalam kamar mandi, bahkan sempat dirantai di kontrakan orang tua mereka yang berada di Wisma Permata, Jalan Flores, Kota Makassar. Tak hanya itu, kedua korban bahkan sempat disiksa hingga disiram air panas dan mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kedua korban kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang asisten rumah tangga dan seorang sopir di Jakarta Utara karena mencuri uang majikannya sebesar 800 juta rupiah. Pelaku menggasak uang yang disimpan di dalam brankas.
Petugas unit Reskrim Metro Polsek Penjaringan Jakarta Utara menangkap seorang asisten rumah tangga yang mencuri uang milik majikan tempatnya bekerja senilai ratusan juta rupiah. Saat beraksi, ART tersebut bersekongkol dengan supir untuk mencuri uang yang disimpan di berangkas dalam kamar majikan keduanya. Kasus pencurian ini terbongkar setelah korban melapor ke polisi karena merasa sering kehilangan uangnya yang berada di dalam berangkas. Kedua pelaku beberapa kali mencuri uang dengan pecahan $100 Amerika Serikat dalam setahun, dengan total mencapai $50.000 AS atau 800 juta rupiah. Pelaku ART bertugas mengambil uang di dalam berangkas kamar lantaran ia mengetahui keberadaan kunci berangkas, sedangkan supir bertugas menukarkan uang curian ke jasa penukaran uang. Jadi pada saat kosong, rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut diambil USB tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Lalu hasilnya itu mereka bagi dua. Kalau dari hasil penyelidikan itu USD pecahan berapa bang yang dia? 100. Hal itu juga kita sudah dalami ke tempat penukarannya. Memang tercatat. Hasil pencurian mereka bagi dua dan digunakan untuk membelikan kendaraan hingga perhiasan dan sisanya diberikan ke keluarga di kampung. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, di mana jelang bulan Ramadan, umat Muslim dari seluruh dunia datang ke Tanah Suci Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Di tengah merebaknya virus pneumonia di Jepang, hingga kini otoritas Arab Saudi belum memberikan instruksi khusus kepada para jemaah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan program Pemimpin Rakyat bersama rekan Fazila Khairunisa. Saya Prisa Sompodatu pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Bulan Februari menjadi momen istimewa bagi jamaah yang memilih menunaikan ibadah umroh jelang Ramadan. Suasana spiritual yang kental terasa di setiap sudut kota Makkah. Meski cuaca mencapai 31 derajat Celcius di siang hari, namun udara yang cukup dingin membuat jemaah tetap nyaman dan khusyuk beribadah. Dari tahun ke tahun, antusiasme jemaah yang menjalankan ibadah umroh semakin tinggi, terlebih jelang Ramadan hingga masuk bulan Ramadan nanti. Menurut perkiraan pihak otoritas Arab Saudi, jumlah jamaah umroh pada bulan Februari ini diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 hingga 2 juta orang. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, untuk meraih keberkahan di bulan yang mulia ini. Selalu senang datang ke mancanegara dan kemudian bertemu dengan warga Indonesia yang juga kebetulan sedang beribadah umroh di Tanah Suci ini. Dan saat ini saya bertemu dengan salah satu di antaranya, ada warga Indonesia yang juga umroh. Ini ada Mbak Dewi. Halo. Halo Mbak Dewi. Sejak kapan datang ke Mekah ini Mbak Dewi? Udah 3 hari di Mekah, alhamdulillah. Ya, Mbak Dewi sebenarnya sudah merencanakan untuk datang ke Mekah ini jauh-jauh hari atau memang sengaja karena mendekati Ramadan? Iya, sebenarnya kalau berangkatnya udah di planningan jauh-jauh hari, tetapi juga sengaja untuk sebelum Ramadan biar nanti rasanya Ramadan lebih afdol. Wah, luar biasa. Mbak Dewi, bagaimana cuaca yang Mbak Dewi rasakan nih selama menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci ini, Mbak? Kalau untuk cuaca sangat ramah, masih sejuk dan nggak panas. Oke banget. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Semoga mabrur ya, Mbak Dewi. Amin. Terima kasih. Ramadan yang semakin dekat dimanfaatkan dengan sangat baik bagi umat muslim di seluruh dunia untuk beribadah umroh. Karena diyakini ibadah umroh di bulan Syaban memberi banyak manfaat. Di antaranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah.
amal ibadah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menghapus dosa. Jelang Ramadan, pemirsa, kunjungan umat muslim ke Makkah Al-Mukarramah semakin tinggi. Jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia datang ke sini untuk menambah pahala dengan beribadah umroh dan juga menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa pekan ke depan akan segera bersama kita. Dan pemirsa, di tengah wabah virus pneumonia yang terjadi di Jepang hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi memang belum memberikan arahan atau aturan tertentu bagi umat muslim untuk datang ke kota Mekah ini, baik melakukan vaksin tertentu maupun menggunakan masker. Namun saya menyarankan bagi Anda yang akan datang ke kota Mekah ini untuk beribadah, selain diwajibkan untuk melakukan vaksin meningitis, ada baiknya Anda melengkapi vaksin dengan vaksin influenza agar ibadah Anda menjadi aman, lancar, dan tentu saja mabrur. Dari Makkah Al-Mukarramah, Gede Satria, iNews melaporkan.